Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Oke, kali ini kita membahas sejarah Indonesia. Kita masih berada di bab 7, yakni masih di bab terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang pembentukan BPUPKI dan pembentukan PPKI. Sekarang kita lanjut ke peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ ada peristiwa Rengas Dengklok. Kalian juga pastinya sudah tidak asing dengan peristiwa tersebut. Tanggal 14 Agustus 1945 itu terdengarnya berita bahwasanya Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita ini itu sudah didengar oleh para pemuda. Nah, penyerahan ini terjadi setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom oleh Amerika Serikat. Nah, berita itu terdengar oleh para pemuda yang bekerja di kantor Jepang. Karena mendengar berita itu, akhirnya para pemuda segera menemui Soekarno-Hatta dan berusaha mendesak agar sesegera mungkin untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung Karno dan Bung Hatta tidak menyetujui karena memiliki alasan bahwasanya proklamasi perlu dibicarakan dalam rapat tanggal 15 Agustus. Itu para pemuda mengadakan rapat di mana isinya itu memutuskan dan menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia itu soal rakyat dan tidak dapat ditentukan oleh bangsa lain. Artinya bangsa Indonesia itu menginginkan kemerdekaan mereka sendiri yang menentukan, bukan digantungkan dari bangsa lain gitu. 16 Agustus 1945 pada waktu tengah malam itu para pemuda kembali mengadakan rapat. Dan rapat itu kembali memutuskan bahwasanya Soekarno-Hatta itu perlu diamankan keluar Jakarta. Nah, tempat yang dipilih itu Rengas Dengklok karena pertimbangannya tempat tersebut dipilih menurut pertimbangan militer. Nah, tujuan para pemuda mengamankan Soekarno-Hatta itu satu, yakni agar kedua tokoh tersebut itu tidak terpengaruh oleh Jepang, dan yang kedua untuk mendesak supaya kedua tokoh tersebut segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan dengan Jepang. Nah, setelah diamankan, ternyata Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan itu setelah kembali ke Jakarta. Lantas para pemuda itu menyampaikan ketersediaan Soekarno kepada kalangan pemuda yang ada di Jakarta, dan Mr. Ahmad Subarjo dan Wikana itu sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilakukan di Jakarta karena Laksamana Maeda bersedia dan menjamin keselamatan selama mereka berada di rumahnya. Nah, sekarang kita masuk ke perumusan naskah proklamasi kemerdekaan. Laksamana Maeda siapa sih? Ya, beliau itu kepala perwakilan angkatan laut Jepang yang ada di Jakarta, tapi beliau ini sangat simpatik terhadap perjuangan bangsa Indonesia sehingga memperbolehkan tempat kediamannya yakni di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat diselenggarakannya rapat perumusan teks proklamasi. Nah, Laksamana Maeda ini memberikan jaminan keamanan terhadap kemungkinan serangan yang akan dilakukan oleh Angkatan Darat Jepang. Nah, pada pukul 9 tanggal 16 Agustus 1995, Soekarno-Hatta itu sampai di Jakarta dan langsung menuju ke rumah Laksamana Muda Maeda guna menyusun teks proklamasi. Menjelang pagi tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya teks proklamasi berhasil dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Dan itu disaksikan oleh Soekarni, Sayuti Melik, BM Dia, dan Sudiro. Naskah yang ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno dibacakan di hadapan peserta rapat di ruang depan, dan setelah mendapat persetujuan isi serta siapa yang mendatangani, teks tersebut kemudian diketik oleh siapa? Ya, diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan yang kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia.
Masuk ke pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, rencana naskah proklamasi yang otentik itu akan dibacakan pukul 10 pagi pada tanggal 17 Agustus 1945 di lapangan Ikada Gambir. Sayangnya, dengan pertimbangan kalau di tempat umum itu kemungkinan bentrokan dengan pasukan Jepang yang terus berpatroli. Akhirnya tempat pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dipindah ke kediaman Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Persiapan upacara dipimpin oleh Suwiryo karena selaku wali kota Jakarta pada saat itu. Adapun susunan acara yang direncanakan dalam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan itu ada pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno, ada pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat, ada sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Untuk mengenang jasa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, keduanya itu diberi gelar pahlawan proklamasi atau proklamator. Adapun Jalan Pegangsaan Timur yang di Jakarta itu diubah namanya menjadi Jalan Proklamasi dan dibangun Monumen Proklamasi. Proklamasi pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 telah sampai kepada Kepala Bagian Radio Kantor Berita Domei, dan kemudian disiarkan berita proklamasi sebanyak 3 kali berturut-turut. Selain di radio, disebarkan juga lewat surat kabar dan selebaran. Nah, surat kabar yang pertama kali menyiarkan berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah Cahaya yang terbit di Bandung dan Suara Asia yang terbit di Surabaya. Oke, mungkin itu penjelasan singkat dari Ibu tentang peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.